Suara masuk. Oke, kami cek suara. Mohon informasi kalau yang sudah nonton. Mohon informasi suaranya. Thomas, tolong itu HP satu dari situ. Tidak, yang hitam. Oke. Lihat tuh DP. Kami lagi cek sound. Itu masuk? Ada? Di Rona lagi. Jadi Oke. Kayak dia dua-dua dah. Dia masuk. Oke. Alvaro, ada banyak vitamin di meja ini. Iyo. Suara mantap. Shalom. Selamat sore semuanya. Ya. Terus mulai. Ntar sedikit lagi. Ya, terima kasih untuk teman-teman sekalian yang sudah menonton. Sedikit lagi kita akan siaran langsung. Kalau siapa? Iya. Ya, sebentar lagi kita akan live. Oke, kita menunggu. Memang cuaca menunjang ini. Pas. Iya, Dari kemarin dia curah terus. surat terus. Iya. Minum. Baik, salam sejahtera semuanya. Selamat bertemu lagi dengan kita bincang santai. Kebetulan di sini sudah ada Rabi Yakov Baruch, ya, dan ada Evangelis Ronald Lambe. Shalom. Jadi kita bincang santai, tidak saling menjatuhkan, tidak ada saling memaksakan kehendak. Ya, kita tetap dalam koridor bahwa kita bersahabat, tidak ada cari musuh, ya. Dan dialog ini adalah dialog edukasi bersama. Di sini juga ada hamba Allah Thomas. Ya, Thomas bisa pakai ini. Oke. Ya. Baik. Mungkin Rabi bisa memperkenalkan diri dulu. Ya, baik. Shalom. Nama saya Rabi Yakov Baruch. Saya pimpinan di Syara Shemaim Sinagog di Tondano. Sehari-hari juga berprofesi sebagai dosen di Fakultas Hukum Unsrat. Ya, Rab, ini kan kita bicara tentang nama Allah gitu ya. Ya. Tentunya orang akan bertanya-tanya terlebih dahulu, mungkin ada yang belum kenal ke Rabi Yakov. Bisa nggak ceritakan sedikit supaya nilai dialog kita ini punya kredibilitas bahwa kita yang hadir, yang berdialog ini punya potensi untuk menjawab sesuai dengan ya bolehlah pakai kata expert ya. Ya, supaya nanti ketika ada orang bertanya, dia nggak paham, dia nggak begini, boleh Kak Rabi cerita latar belakangnya ya Rabi sedikit saja biar Baik. orang tahu bahwa setelah melacak garis keturunan dari orang tua. Baik. Jadi saya mulai mendirikan sinagog di Manado itu tahun 2001 ya. 2001 ya. 2001 itu di Jalan Garuda. Kemudian tahun 2004 saya dipercayakan untuk menjalankan sinagog di Tondano waktu itu. Jadi dari Manado itu kita pindah ke Tondano, dan tahun 2006 saya mulai ke luar negeri. Waktu itu belajar di Beit Midrash di Singapura di bawah didikan rabi-rabi ortodoks ya.
Dari tahun 2006 sampai 2009 saya bolak-balik ke Singapura, belajar di Bet Midras di sana. Kemudian tahun 2009 terus sampai 2016 saya belajar ke Israel. Jadi saya berapa kali ke Israel, saya belajar di Yeshiva, di Yerusalem, di Mea Shearim. Juga tahun 2016 waktu saya ke Amerika, saya belajar di Yeshiva di Chabad di Brooklyn. Itu semua tentunya untuk membuat saya sebagai menguasai agama Yahudi untuk bisa menjadi pemuka agama di sinagog Tondano. Karena untuk bisa menjadi pemuka agama tentu kita harus belajar sebagaimana misalnya para pastor lewat di seminari, ya kan? Sehingga pendidikan juga para ustadz lewat di pesantren. Nah, untuk menjadi rabi juga harus belajar di yeshiva, harus duduk di dalam yeshiva belajar dari tuntunan para rabi-rabi tentunya. Tapi proses di yeshiva itu sangat panjang, sehingga saya masih dalam taraf untuk menyelesaikan sampai sekarang. Tapi karena ada pandemi kemarin yang membatasi gerak kita untuk bisa ke luar negeri, saya mengambil jalan lewat online. Karena jalur online itu disediakan sejak ada pandemi. Jadi memang yang saya pelajari sebagai rabi bukan hanya masalah nama Tuhan. Nama Tuhan itu yang paling dasar sebenarnya ya. Tapi tentunya jauh lebih ke tentang agama Yahudi, tentang cara melaksanakan ritual-ritual dan juga tentunya tentang berbagai perayaan dan lain-lain gitu ya. Ya, jadi itu sedikit pemaparan tentang Rabbi Yaakov ya, dan bukan sedikit ya, paling tidak sudah membuka wawasan kita bahwa kita sudah mendengar langsung Rabi belajar di Singapura, Amerika, dan Israel. Dan tentunya Raf, saya kan pernah ke rumah Rabi waktu itu, melihat ada sertifikat untuk apa, nama atau nama Rabi yang diganti atau apa itu? Akte lahir. Yang sudah pakai Yaakov Baruk itu. Akte lahir ya. Jadi akte lahir dengan nama Ibrani. Oh. Ya. Itu akte ya. Kemudian ada undangan-undangan secara khusus buat rabi ya. Sebenarnya di Indonesia sendiri ada berapa rabi? Di Indonesia ini kalau secara kerabian ortodoks, kita ada rabi yang datang ya, visiting rabbi, misalnya dari Israel, dari Amerika. Kadang ada yang ke Bali, datang ke Jakarta gitu. Itu mereka warga negara asing. Oh, warga negara asing. Tapi untuk warga negara Indonesia yang kalau dibilang rabi ada dari Surabaya, tapi domisilinya sekarang di Inggris gitu. Nah, untuk yang rabi ortodoks bisa dibilang ya saya yang menjalani dari warga negara Indonesia. Dan saya juga pernah dengar juga ada dari kalangan Yahudi Reform. Mereka punya rabinya sendiri, tapi ya itu seperti denominasi juga di dalam kekristenan. Ya, saya tidak ingin membahas perbedaannya antara ortodoks dan reform karena teman-teman pasti juga sudah tahu. Tapi ya, marilah kita saling menambah wawasan dalam berdiskusi ini. Alangkah indahnya kalau tentunya ya dari kalangan Kristen dan kalangan Yahudi bisa kolaborate, karena namanya kebenaran itu, ada yang bilang kebenaran itu relatif, tapi buat saya kebenaran itu mutlak. Tidak harus versi Yahudi, versi Kristen. Kalau namanya dia kebenaran, dua-duanya akan menerima secara baik. Seperti itu buat saya ya. Betul. Ya, ini sebagai wawasan saja ya, Rafa. Ada Rabi Tobias Seekers. Ya. Ada. Iya, beliau dari Israel ya. Setahu saya dari Amerika tapi sudah alih ke Israel. Oh iya. Ya, tinggalnya di Indonesia atau? Pernah ke Jakarta. Oh, pernah ke Jakarta. Tapi belum pernah ketemu saya. Oh ya. Baik. Nah, kita akan sedikit berbincang, Raf. Mungkin nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul, tapi kita bahas dulu dengan apa yang selama ini kami alami ya. Ketika sebelum saya jadi ortodoks, iman rasuli ya. Jadi kalau kita di ortodoks memang ada mengambil beberapa kata-kata Ibrani gitu, seperti shalom kan, shalom. Nah, menurut yang Rabi pahami tentang shalom Elohim, ya, salam-salam yang disampaikan oleh orang-orang yang berkata shalom Elohim, apakah sudah tepat penggunaannya atau bagaimana, Rav? Oke. Maaf sebelumnya. Menurut saya ya, ini kita sering dengar ya, apalagi yang di Manado kan. Tapi jujur kalau
ya saya bukan duduk sebagai ahli bahasa Ibrani di sini, tapi saya bisa katakan itu typo sebenarnya. Kenapa typo? Maksud mereka sebenarnya ingin mengatakan Shalom Aleichem. Oke. Karena Shalom Aleichem itu bentuk sapaan, sama seperti Assalamualaikum dalam bahasa Arab. Jadi kalau kita bilang Shalom Aleichem, kita menyapa orang lain. Nah, kata Shalom Elohim itu typo, dia janggal. Kenapa janggal? Karena dia menyapa Elohim, menyapa Tuhan, artinya bukan menyapa manusia. Kalau dia pakai kata misalnya Shalom Beshem Elohim, Shalom dalam nama Elohim, tapi ini agak janggal juga dalam bahasa Ibrani. Karena orang menyampaikan salam itu tradisinya ya Shalom Aleichem, saya menyampaikan salam sejahtera bagimu gitu. Iya. Dan dijawab dengan Aleichem Shalom. Secara horizontal sebenarnya Iya, kan. karena Horizontal. ini dari bahasa linguistik ya. Seperti orang bilang Assalamualaikum, Waalaikumsalam jawabannya. Iya kan? Jadi kalau orang Shalom Aleichem, balasannya Aleichem Shalom. Bagaimana dengan jawabannya Elohim Shalom? Ya itu saya bilang penggunaan mungkin ya euforia Ibrani yang ada di kalangan Kristen tertentu ya. Saya lihat ada yang suka pakai Ibrani ini, mungkin karena mungkin lebih merasa ada suatu ya lebih diberkati mungkin dengan penggunaan itu. Tapi sebenarnya itu typo. Jadi dalam arti juga itu sebenarnya kesalahan. Saya nggak bilang itu kesalahan kecil ya, tapi mungkin kesalahan salah dengar, salah ini, sehingga itu dilestarikan terus gitu. Saya kalau ke teman-teman saya agak tegas, saya langsung katakan Shalom Aleichem gitu. Saya ralat karena saya tahu mereka tidak tahu gitu. Nah, itu maksudnya. Gitu. Iya. Dan kalau tahu saya kan di Kristen ada salamnya sendiri kan dalam bahasa Ibrani kan gitu. Bisa lebih lengkap gitu misalnya di dalam teks-teks perjanjian baru. Iya. Tapi tidak ada langsung Shalom Elohim buat Iya, saya gitu. Jadi ini suatu hal yang ini hal keliru yang dilestarikan terus-menerus gitu. Nah, itulah tugas kita sebenarnya, kita melakukan dialog ini adalah meluruskan. Ya. Meluruskan edukasi gitu. Betul. Sehingga tidak terbawa-bawa dengan cara atau istilahnya latah gitu ya. Iya. Latah. Seperti latah, Jadi kami betul. tidak menghakimi atau tidak menuding ada yang salah, tetapi karena memang inilah yang seharusnya gitu kan. Yang seharusnya salam ya. Shalom Aleichem gitu kan. Aleichem Shalom atau Aleichem Shalom, seperti itu ya. Jadi memang supaya kita pun yang di daerah ini, di Manado ini khususnya ya, teredukasi dengan bahasa Ibrani itu sendiri, bukan hanya latah mendengar orang dan akhirnya itu teruskan ketika kita menyampaikan yang benar justru mereka protes. Betul. Seperti itu. Jadi ini adalah nilai edukasi. Lepas dari Anda mau terima atau tidak mau terima ya itu terserah gitu kan. Karena buat saya people make mistake ya, semua pasti bikin kesalahan. Iya. Saya juga, bukan cuma orang lain. Tapi apakah kita mau merubah dari kesalahan itu masalahnya di situ gitu. Kalau kita mau terus-terusan melestarikan sesuatu yang salah, ya maka selamanya akan salah gitu. Betul. Dan itu yang salah itu disampai teruskan akhirnya menjadi seperti sebuah kebenaran. Ya. Ya. Sehingga ketika kita yang menyampaikan yang benar justru mereka kick balik itu sebenarnya ya. Baik. Kan ada di zaman Nazi dulu, menteri propagandanya bilang kebohongan yang disampaikan terus-menerus akan diterima sebagai kebenaran. Iya. Betul. Nah, kita masuk pada topik sekarang. Itu sebagai pembuka saja ya. Ya. Nah, bisakah Rabi paparkan singkat saja ya tentang penggunaan tetragrammaton kan juga bukan ya, Raf? Yahweh kan apakah kata Yahweh itu saja dulu diakui oleh kaum Yudaisme? Kalau berdasarkan linguistik Ibrani itu tidak dikenal sebenarnya dalam linguistik Ibrani ya. Tapi yang saya lihat itu digunakan menjadi Ibrani Latin saat ini. Ibrani Latin. Ibrani Latin dalam arti begini ya. Shemeforas ya, atau yang sering dibilang tetragrammaton itu orang Yahudi menyebutnya aja takut ya. Takut karena hormat gitu loh. Bukan karena kita
najis lalu kita tidak merasa tidak suci atau tidak. Tapi memang siapa sih yang mau panggil nama ayah di rumah atau nama ibu, Iya. ya kan? Iya. Pernah nggak kita panggil nama orang tua kita secara langsung? Mungkin di budaya tertentu ada yang membela, oh itu di Amerika biasa, di Kanada biasa. Are you Canadian? Are you American? Ya kan, pertanyaan saya kan. Dalam budaya kita, budaya timur atau di budaya di Timur Tengah, itu sangat kurang ajar kalau kita menyebut orang tua. Itu orang tua kita. Apalagi ini Tuhan. Orang Yahudi meski keras kepala, tegar tengkuk, tapi berkali-kali melihat mujizat Tuhan, kebesaran Tuhan. Bagaimana kita dibebaskan nenek moyang kita dari Mesir, ya, lewat istiadat Misraim. Sehingga orang Yahudi itu takut dan hormat kepada Tuhan. Sehingga menyebutnya saja tidak berani. Tetragrammaton atau Semephoras yang sebenarnya itu salah kalau orang bilang itu YHWH, itu salah. Yud, He, Vav, He. Itu orang Rabi Yahudi akan menyebutnya Yud, Ke, Vav, Ke. Dilarikan bukan ke H atau H, tapi dilarikan ke K. Kekal. Jadi jatuhnya orang Yahudi bilangnya YKVK. Kenapa? Untuk memplesetkan. Supaya tidak menyebut secara lengkap. Begitupun, dan jangankan dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Inggris saja tulisan God, O-nya itu di strip. Iya. Orang Yahudi menulis God itu O-nya di strip, tidak ditulis Tidak lengkap. ditulis lengkap. Even that's in English gitu loh, ya kan? Apalagi in Hebrew. Nah, jadi apa yang ketika Tuhan ketemu dengan Nabi Musa, Moshe Rabenu di Gunung Sinai, dia berbicara dalam bahasa Ibrani semua. Kemudian ya kitab itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Untuk memahami peristiwa itu, pahami dalam konsep Ibrani, jangan dengan konsep terjemahan. Betul. Ini yang terjadi saat ini. Orang modal baca terjemahan, dia debat dengan orang yang menguasai bahasa konteks aslinya itu. Iya. Ini yang bikin kacau. Setahu saya sekolah-sekolah teologi mengajarkan bahasa asli kitab suci, ya kan? Iya. Bahasa Ibrani ada dosen-dosennya, bahasa Yunani ada dosen-dosennya. Sehingga membuat para pendeta itu mumpuni memahami Alkitab dalam konteksnya. Tapi kan orang-orang yang getol dengan kalangan ini ya, yang saya bilang ini, kebanyakan itu awam, bukan dari teologi. Kebanyakan awam. Kenapa saya bilang awam? Mereka sama sekali tidak bisa baca bahasa Ibrani. Memang, kenapa saya berani bilang begitu? Karena di seluruh teks Tanakh atau perjanjian lama dalam agama Kristen, tidak ada satupun ejaan Semephoras itu dieja menjadi Yahweh. Saya berani menjamin, dalam literatur Yahudi pun tidak ada. Senjata dari kalangan itu selalu yang dibawa tetragrammaton. Iya memang ada. 4 huruf itu dari zaman Musa juga ada. Tapi ejaannya, that's a problem. Nah, dari mana asal kata Yahweh itu? Di Wikipedia sendiri dijelaskan itu ditemukan oleh seorang teolog Jerman, William siapa saya lupa namanya. Dia yang meramu kata dari 4 huruf sakral itu menjadi Yahweh. Dari mana vowelnya A dan E itu? Dari Tuhan dalam bahasa Ibrani, Yahweh. Dia ambil dari A dan E itu ada di Wikipedia, itu jelas ditulis. Nah, jadi itu baru terjadi tahun 1800. 1800. Dia teolog Jerman, pakar bahasa Ibrani, dia bikin formula baru tentang nama Tuhan. Dan ini di luar tradisi Yahudi, di luar tradisi Israel. Jadi ini benar-benar konsep teolog Jerman yang membuat konsep nama ini. Dari mana asal nama ini? Nama ini tidak pernah ada di dalam Taurat, ejaan ini. Saya berani jamin. Bahkan 4 huruf ini kita bisa taruh semua vowel dalam Kabalah. Bisa ya? Bisa ditaruh apapun itu, tapi tidak ada dipaksa harus dieja seperti ini. Jadi sebenarnya orang Yahudi itu debatnya bukan dia harus dibaca Yahweh, Yehova, Yehovi atau sesuai ejaan Masoret, tapi sama sekali tidak boleh disebut. Memang tidak boleh disebut. Memang disakralkan sehingga kita menyebutnya di dalam doa Adonai, artinya Tuhanku. Di dalam percakapan sehari-hari seperti ini kita bilangnya Hashem. Ya, Hashem artinya nama itu, Hashem. Jadi memang tidak sama seperti kita menyebut, kita ke istana dipanggil presiden, tentu kita bilang Bapak Presiden. Iya. Iya kan? Kita ke rumah ketemu, papa pulang ke rumah, tidak ada kita langsung siapa ini dipanggil istana negara datang langsung main bilang nama kepada seorang presiden. Iya kan? Iya.
itu baru pejabat negara gitu loh. Di rumah pun ke orang tua. Jadi memang ini bentuk penghormatan. Dan banyak dalil-dalil yang digunakan oleh kelompok yang memaksakan pengguna nama ini menggunakan ayat-ayat terjemahan dari Mazmur. Di Mazmur dibilang panggilah namanya, panggilah namanya bukan menyebut secara letterlek. Anda baca itu dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Ibrani, Kidus Hashem, pengudusan nama Hashem artinya kita menguduskan nama Tuhan. Bukan dengan bagaimana cara menguduskan nama Tuhan? Melakukan perintahnya. Makanya di dalam kalangan Yahudi, rabi-rabi yang religius yang sudah berpuluh-puluh tahun menjalani memimpin sinagog, kalau dia buat suatu hal yang spiritual, itu teman-temannya akan bilang you doing Kidus Hashem. You menguduskan nama Tuhan dengan cara melakukan perintah. Tapi kalau kita orang Yahudi, kita juga dilarang untuk Hilul Hashem. Hilul Hashem itu menajiskan nama Tuhan. Apa maksudnya menajiskan nama Tuhan? Kita melakukan dosa. Kita melanggar dosa. Orang lain lihat, orang non-Yahudi lihat, itu orang Yahudi bikin dosa. Siapa yang dijelekan? Nama Tuhan. Itu makanya saya sering dalam dialog dialog Yahudi Kristen, saya selalu bilang kalau orang bisa memahami sudut pandang Yahudi, dia bisa melihat kitab Perjanjian Baru dalam konsep Yahudi juga. Karena di Perjanjian Baru kan ada dibilang biarlah orang melihat perbuatan baik, memuliakan Bapamu di surga. Itu maksudnya Kidus Hashem. Karena kalau kita melakukan dosa itu Hilul Hashem, menajiskan nama Tuhan. Jadi cara menguduskan dan menajiskan nama Tuhan bukan dengan bibir, tapi dengan perbuatan kita. Gitu. That's the point gitu. Karena kalau hanya bermodalkan kitab terjemahannya susah. Konteksnya sangat jauh. Teolog-teolog Kristen selalu berkata Alkitab adalah sastra Ibrani, ya kan? Sehingga harus menggunakan pola pikir Ibrani untuk memahami. Tanpa pola itu tidak akan pernah memahami. Dan butuh pelajaran untuk masuk ke situ, untuk memahami. Tanpa harus jadi Yahudi. Iya kan? Para teolog Kristen ini kan belajar bahasa Ibrani, belajar Judaisme bukan untuk masuk agama Yahudi, untuk memahami kitab suci dari sudut pandang Yahudi. Sehingga tidak ditafsir bebas, tidak terjun bebas istilahnya, atau dalam bola kaki offside. Nah, bagaimana Raf dengan penafsir-penafsir yang sampai menggunakan dalam suatu ibadat mereka menggunakan nama Yahweh gitu. Sebenarnya di Israel sendiri itu ada nggak kaum ini mereka menamakan diri kaum mesianik ya, atau apa namanya itu? Sebenarnya itu diakui apa tidak? Setahu saya, orang yang menggunakan istilah nama Yahweh itu bukan mesianik. Mereka kalangan lain lagi. Karena orang-orang mesianik yang saya kenal, baik itu di Israel, di Amerika, di Indonesia, mereka sepakat dengan Judaism. Menyebutnya Adonai dan Hashem. Orang-orang yang menyebut nama itu, mereka lebih dikenal dengan secret namer. Oh, secret namer. Iya. Di Indonesia pun, di Manado pun kan ada gerejanya, dan ada yang mau pakai akar Ibrani, ada yang tidak mau pakai akar Ibrani. Apa maksudnya akar Ibrani? Yaitu pakai atribut Judaism. Jadi ada yang sudah mau pakai atribut itu, ada yang belum. Dan setahu saya, kalau ditanya pendapat saya, silakan orang mau menyebut Tuhan dengan nama apapun, silakan mau menyebut dengan Yahweh, dengan Adonai, Hashem. Buat saya itu hak bebas orang. Tapi jangan hakimi orang lain. Salah. Jangan menyalahkan Yahudi. Kalau Yahudi tidak mau menyebut nama itu karena memang itu tidak dikenal oleh nenek moyang kita, ejaan itu, jangan katakan Yahudi sesat. Jangan kalau orang Yahudi di Timur Tengah misalnya, atau orang Yahudi di Indonesia menggunakan kata Allah, jangan dibilang kita ini menyembah iblis atau hal-hal yang seperti ini. Ini hal yang sangat saya tegaskan bahwa silakan orang mau menyebut nama apa saja. Itu hak orang. Undang-undang dasar menjamin. Kita tidak boleh melarang kalangan secret namer menyebut nama Yahweh itu. Itu hak mereka. Tapi jangan menyalahkan orang lain. Kalau sudah menyalahkan orang lain, ini masalahnya. Nah, tapi yang jadi ini kan artinya begini. Yang sebenarnya secara turun-temurun yang berhak menggunakan itu, justru dalam tanda kutip mengsakralkan, ya kan?
orang Yahudi itu kan kita tahu ya umat pilihan dalam arti anak-anak Hashem, anak yang tahu siapa bapaknya, Iya. tahu cara menghormatinya. Iya. Tidak mungkin kami kurang ajar kepada Hashem. Memang pernah dalam sejarah bangsa Israel itu melanggar perjanjian, melakukan dosa. Tapi kan Hashem tidak pernah membatalkan perjanjian itu. Nah, sekarang apakah nama ini ya yang tetragrammaton ini itu kekal turun temurun untuk semua atau memang khusus bangsa Israel? Nah, ini masalah ini sebenarnya berasal dari ya. Saya buka catatan sedikit ya. Iya. Itu berasal dari ayat andalannya itu di Keluaran 3 ayat 15. Iya. Ya kan? Keluaran 3 ayat 15 itu orang bacanya dalam bahasa Indonesia. Mereka tidak mau baca dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Ibrani, di mana Hashem berkata di situ, ya, Vayomer, saya baca sedikit ya. Vayomer ot Elohim el Moshe koh toamar el bene Israel. Berbicara Tuhan kepada Nabi Musa, katakan pada orang Israel. Dia bilang di sini, Adonai Elohe Abuteinu, Elohe Abraham, Elohe Yitzhak, Elohe Yaakov. Shalachani Alechem Sech Shemi Leolah. Nah, Leolam. Leolam di sini, Leolam Vasech Zikri Ledor Fador. Itulah namaku yang diingat, harus disebut turun temurun. Jadi kalau kita lihat dalam teks asli, 4 huruf itu tidak pernah ada dieja menjadi Yahweh. Kalau kita mau baca dalam teks Masoret yang ditulis Yehova di situ. Orang Yahudi pun tidak pernah akan menyebut Yehova, tetap dengan Adonai, dengan Hashem. Nah, sekarang yang ingin saya jelaskan di sini, ketika Tuhan bilang di sini, inilah namaku selama-lamanya. Di situ dikatakan di sini, Leola itu bisa ditulis tanpa vav. Karena Torah itu tidak pakai vowel. Ya, tidak pakai vowel, dia Torah yang asli itu dia bold Hebrew, Ibrani gundul ya. Dia dibaca, ketika orang membaca tanpa vav, Leola itu bisa leale, artinya jadi Tuhan bilang sembunyikan. Jadi di dalam Keluaran 3 ayat 15 dalam bahasa Ibrani, Tuhan sendiri minta namanya itu jangan dibaca secara tegas. Sembunyikan nama itu sehingga tidak dibaca seperti yang tertulis. Karena itu namanya ketif dan kere. Dalam bahasa Ibrani ada perbedaan antara yang dibaca dan yang ditulis. Sama seperti bahasa Prancis. Tulisan croissant, bacanya croissant. Anda bilang itu croissant, diprotes oleh orang Prancis, ya kan? Nah, begitupun ketif dan kere ini, apa yang tertulis dan dibaca ini dalam bahasa Ibrani, Shemeforas, Yod Hefafe, bacanya bukan Yahweh, bukan Yehova, Adonai atau Hashem. Sudah dari sana aturannya karena Tuhan sendiri yang minta. Di dalam 3 ayat 15 itu bahwa dia minta jangan disebut namanya. Dan dibilang ini kita harus memahami sebagai untuk menyembunyikan, yang berarti bahwa pengucapan cara nama Tuhan itu harus disembunyikan. Tidak boleh disebut, dan beginilah seharusnya itu disebutkan. Jadi Tuhan mengajari, karena di Sinai Nabi Musa menerima 2 Torah, satu yang tertulis Shebiktav, satu Sheba'alpeh, lisan. Jadi setelah dia bicara, Nabi Musa menulis, Tuhan bicara lagi itu secara lisan. Nah, di secara lisan itu dikasih tahu oleh Tuhan nggak boleh. Bapak-bapak gereja karena hanya mengkanon yang tertulis Pentatuk, tidak mengkanon oral Torah, maka orang-orang ini yang menggunakan Alkitab turunan sekarang, modern ini, tidak memahami perintah Tuhan kepada Musa untuk jangan menyebut namanya secara langsung. Iya. Itu ada di oral. Iya, di oral Torah. Iya. Di Torah cuma dibilang, buatlah pondok pada tanggal 15 bulan ke 10 Tisri. Pondok itu ukuran berapa tingginya? Tidak disebutkan. Berapa lebarnya? Itu semua ada di oral Di Torah. oral Torah, tradisinya. Untuk lisan diturunkan Untuk lisan, secara lisan. Jadi 2 Torah ini yang diturunkan. Di Torah tidak dibilang Kain dan Habil menikah dengan siapa. Iya, betul. Oh iya. Nanti di Midras dijelaskan bahwa Kain dan Habil lahir dari saudari-saudari, menikah dengan, waktu mereka lahir ada saudari kembar dan pernikahan terjadi dengan saudari-saudarinya itu. Di Torah tidak, di Torah yang ditulis Moshe Rabbeinu tidak dibilang usia Ishak.
Iya betul. ketika dibawa ke Moria, Gunung Moria. Tapi di dalam Midras Agada dijelaskan dia dibawa pada usia 37 tahun. Dan Sarah tahu itu. Makanya Sarah sedih sampai menangis akhirnya kan ibunya. Ketika pulang dari Moria, sudah anak saya sudah di ini. Dan di dalam Midras diceritakan kenapa sampai ada perdebatan tentang Ishak Ismail. Jadi pada waktu itu sedang Ishak dan Ismail ini di dalam Midras diceritakan masih kecil, mereka main. Ismail bilang, saya anak paling tua. Ini tidak ditulis di dalam Taurat tertulis, tapi dalam Midras dibilang, saya anak yang tua. Tentu ayah kita Abraham lebih sayang saya, tapi Ishak bilang apa? Saya akan kasih semua, maka nyawa saya sekalipun. Itu didengar oleh malaikat. Dan Sarah ada di situ mendengar, dia melihat itu, dan dia ingat ucapan dari Ishak bahwa saya akan memberikan nyawa saya. Itu yang ditangkap oleh malaikat, itu yang dituntut oleh Hashem kemudian lewat Abraham. Jadi Ishak usia 37 tahun, dia tahu tidak ada domba saat itu. Dia juga punya iman. Dia pasrah imannya. Dan Sarah yang mendengar janji waktu dia masih kecil, tahu sudah dibawa ke Moria akan dipotong, selesai. Dia sakit-sakit sampai dia meninggal. Jadi memahami cerita dalam Torah jangan hanya mengandalkan Torah tertulis, apalagi yang sudah diterjemahkan. Ada penggunaan oral Torah, ada penggunaan Midras Agada, dan ini orang Yahudi melihat ini secara ribuan tahun turun temurun dan komplit. Dilihat ini suatu kesatuan. Jadi kira-kira seperti itu gitu untuk memahami setiap teks untuk dalam Torah. Tidak bisa hanya modal kitab terjemahan lalu langsung seperti di Ortodoks kan bukan cuma kitab suci kan ada tradisi kan. Ada. Gitu. Jadi kira-kira seperti, dan tradisinya menguatkan kita kan. Ya. Kalau tanpa tradisi hanya kitab, ini dari mana kita belajar tahu ini sejarah untuk bikin ini, bikin itu semua. Ya itulah oral Torah itu seperti tradisi di dalam Kristen Ortodoks gitu. Kira-kira seperti itu ya. Kalau ada yang kalau nanya, ada ya? nanti pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul, silakan dimunculkan. Saya monitornya lewat HP di sini ya. HP di sini. Ya, kita diskusi santai-santai Santai saja, iya. Tegang. Ini sebagai edukasi ya, bukan. Bentar. Ini ada salam dari Roy Yonasta. Shalom Bang Toar. Shalom. Kemudian siapa lagi di sini? Mungkin mau menyampaikan? Ya, silakan. Menanggapi Pak fenomena. Evangelis Ronald. Bagaimana? Memang Rabi, kalau kita lihat sekarang, apalagi juga saya juga pernah gabung di beberapa ministry, namanya Netzarim Ministry. Jadi mereka itu menggunakan kata Yahweh. Jadi sama dengan contoh Shalom, Elohim, Bisem, Adonai, Yahshua, Hamashiach. Jadi mereka mengatakan bahwa itu bahwasannya harus menggunakan kata Yahweh, tidak boleh kata Allah. Baru yang kedua, yang benar adalah pakai kata Yahshua Hamashiach. Tapi seringkali juga ketika saya mau bertanya dalil, rata-rata itu mereka pakai ayat Alkitab, tetapi pakai ayat Alkitab ya mungkin belum mendasar sih. Karena waktu saya berpikir, saya pikir begini, harusnya kalau dia pakai bahasa Ibrani, mereka juga harus menguasai bahasa Ibrani juga, tapi punya dalil. Jadi begitu. Ternyata nanti sampai saat ini saya dengar penjelasan Rabi, ternyata itu tidak sembarangan gitu. Ya kalau saya tetap konsisten bahwa itu hak ministry Netzarim, termasuk hak mereka. Kalau mereka mau menyebut Tuhan dengan nama apapun, yang kita sorotin di sini kan yang menyerang kan, menyerang teman-teman Kristen Ortodoks, menyerang ministry lain, menyerang kalangan Yudaisme. Ini yang membuat kita harus meletakkan pada duduk persoalan ini gitu. Nah, karena kalau memang bicara linguistik, ya jangan sampai keliru gitu loh. Kalau misalnya, karena satu hal yang pernah terjadi dalam diskusi dengan saya, kalangan secret name ya namanya, kelompok mereka secret name ini
Mereka ini anti sampai istilah L tuh di anti gitu. Jadi bayangkan Immanuel itu dibaca Immanuya. Ini sudah perusakan tata bahasa. Karena di zaman Abraham Avinu alaihi shalom, di sana memang orang menyebut Tuhan masih El Shaddai, El Gibor. Itu ada L itu. Iya kan? Bahkan Tuhan ketemu Musa dia bilang Ani Adonai Elohe Avoteinu, Elohe Abraham, Elohe Yitzhak. Tuhan sendiri menggunakan kata Elohe, tapi kalangan ini anti dengan kata El. Diganti jadi itu tadi Immanuya, Immanuel jadi Immanuya, jadi semua dipaksa harus ke situ. Sehingga kata, saya ambil contoh aja, misalnya kalau teman-teman Kristen Ortodoks tahu penggunaan nama Yesus ya, dalam bahasa Ibrani kan Yeshua ya. Yeshua itu kenapa Yeshua itu nama pendek? Itu nama pendek. Yeshua itu nama pendek dari Yehoshua. Jadi nama panjangnya Yehoshua. Tuhan adalah keselamatanku. Yehoshua. Dipendekin jadi Yeshua. Nah, mereka ini memaksakan untuk bacanya Yahshua, bukan Yeshua. Yahshua. Iya betul. Padahal kalau mau dipaksa ke panjangnya harus Yeshua, bukan Yahshua. Kenapa? Karena Yod dan He kalau di depan awal kalimat itu yang ketemu itu tidak pernah Yah untuk nama Tuhan. Saya kasih contoh. Yehoream. Iya. Rafael. Yehonatan. Ya kan? Yehezkiel. Jadi nama-nama yang dari depan itu Yehoshua disingkat Y dan H itu di depan harus di depan. Tidak ada Yahoshua, Yehoshua dalam bahasa Ibrani. Jadi berubah ya. Yehonatan jadi Yonatan. Yehoel jadi Yoel. Itu panjang dan pendek. Ibrani selain maskulin feminim ada singkatan panjang dan belum lagi ada akronim. Akronim misalnya Habat, Hokmah Bina Da'at gitu kan. Atau Rashbi, Rabbi Shimon Bar Yohai. Itu akronim-akronim. Nah, kalau kita lihat di sini Yod ya, jangan kita bilang Ye dan Ha, ini bahasa Indonesia. Bahasa Ibrani Yod dan He tidak bisa Yah di depan. Kalau kita paksa Yah, bahasa Ibrani untuk Yah di depan itu Yahalom, diamond, berlian, Yahalom, bukan nama Tuhan. Berlian bukan nama Tuhan. Ada Judaism, Yahadut, dua itu. Tapi kalau mau paksa, dua itu aja yang ada di bahasa Ibrani dengan Yah. Tapi kalau untuk itu harus Ye. Sekarang pertanyaannya, andalan mereka kata haleluya. Kenapa pakai haleluya? Karena Yahnya di belakang. Kita lihat dari Abiyah, Eliyah, Yirmiyah. Yeremia punya nama. Yirmiyahu, Eliyahu, Yahya. Yod dan He bisa pakai A di depan kalau itu di ekor, bukan di depan. Begitupun haleluya. Tapi kalau dia secara lengkap dia mau potong haleluet seperti di Torah, dia bacanya haleluet Adonai, haleluet Yod ke Vav ke di depan, tidak langsung Yah di belakang. Hai pujilah Tuhan hai segala bangsa, haleluet Adonai kol goyim. Jadi kalau haleluya itu singkatan seperti Yirmiyah, Abiyah. Ini linguistik, jangan Anda rubah bahasa orang, tidak boleh. Bahasa Ibrani seperti itu, jangan diperkosa. Memaksakan merusak bahasa orang lain. Saya bukan kapasitas saya sebagai pakar bahasa Ibrani, tapi saya sebagai pengguna. Setiap hari saya berdoa dalam bahasa Ibrani, apa yang ada yaitu yang dibaca dan dipergunakan. Jangan rubah kemudian dia menjadi lain. Kalau Anda menyingkat, mengakronimkan masih bisa, tapi jangan merubah kata-kata yang memang seperti Immanuel ya Immanuel, jangan Immanuya. Itu. Raf, bagaimana dengan orang-orang Yahudi penganut Yudaisme itu yang tinggal di tanah Arab? Mereka menggunakan untuk menyebut nama itu? Apa yang mereka gunakan? Nah, kalau di dalam doa, tentu mereka tetap menyebutnya Adonai. Dalam bahasa sehari-hari, kembali ke tergantung mereka bahasa lokal setempat. Saya nggak usah rumit-rumit ya. Orang Yahudi Irak yang ada di Indonesia, yang datang dari Baghdad orang tuanya,
mereka di Surabaya, di Jakarta. Kalau ketemu apa? Insya Allah. Nah, Insya Allah ya. jadi tetap kata Allah masih tetap Alhamdulillah. dipergunakan ya. sebagai Karena bahasa itu lokal. linguistik. Linguistik. Orang Yahudi Arab, orang Kristen Arab menggunakan kata Allah. Iya. Bahkan dalam ejaan Allah, bukan Allah. Di Indonesia orang Kristen pakai Allah. Di Timur Tengah yang dipakai ya Insya Allah. Ya, masalahnya sekarang, Alhamdulillah itu bahasa linguistik. masalahnya Raf sekarang ada di Manado. Ya, saya pernah melayani di suatu tempat dan mereka adalah secret namer. Bahkan kata Allah kan memang mereka tidak mau sebut gitu. Justru mereka ganti, dan ini memang gantinya memang ekstrim sekali. Ekstrim sekali, sangat ekstrim. Dalam tanda kutip memang betul-betul sangat ekstrim. Bahkan mereka bilang, "Oh, sudah aja sebut itu nama itu kata alo itu." Ya, kata alo. Kemudian bahkan mereka pakai kata binatang. Saya sering dengar mereka bilang itu iblis juga. Saya pernah dengar ada KKR Maaf dari ya, kelompok penonton itu. yang mendengar ini, Iya. bahkan mereka mengatakan itu anjing. Iya. Sampai begitu. Ini yang jadi apa ya? Jadi Ya, kalau buat teman-teman Kristen ya mungkin ingat aja pohon dikenal dari buahnya kan. Orang diketahui dari ucapannya kan. Jadi ya belum tentu merepresentasikan juga kan. betul ya. Buat saya ya. Iya. Ya. Jadi memang sangat miris sekali ya mereka. Ya, Araf gini. Bagaimana dengan tradisi-tradisi Yahudi atau yang dilakukan dalam peribadatan Yahudi? Kemudian ada golongan-golongan tertentu digunakan oleh orang yang bukan Yahudi, misalnya di satu denominasi gereja gitu. Menggunakan atribut Bahkan ini pertanyaan sih. Saya tidak perlu sebut kalau saya mau jujur dari ya. Yudaisme. Kalau saya mau jujur ya. Kalau kayak di sinagoga itu, Misalnya Sabat, misalnya hari Sabat. ya. Sabat. Ya kalau Pengenalan salah satunya kan hari Sabat. Kemudian ada yang pakai sit gitu, ada yang pakai apa lagi namanya itu. iya, pakai Bagaimana? katakan penggunaan atribut ya. Saya jelaskan aja di hukum Yahudi. Iya. Di hukum Yahudi itu 2000 tahun lalu di mana ada bait suci, itu ada Sanhedrin. Sanhedrin bisa menjatuhkan hukuman yang melanggar Torah. Nah, 2000 tahun lalu orang non-Yahudi yang merayakan Syabat itu dihukum mati. Oh begitu ya. Orang non-Yahudi yang tidak memeluk agama Yahudi. Kenapa? Dia anggap sebagai pencuri. Apa yang dia curi? Syabat. Karena Syabat itu pusaka dari Hashem kepada Israel. Orang non-Yahudi melakukan Syabat dianggap mencuri. Yang non-Yahudi ya. Orang non-Yahudi yang Non-Yahudi. merayakan Syabat sama seperti orang Yahudi merayakan Syabat itu dirajam, bahkan dibakar. Nanti sumbernya saya coba lihat, tapi itu 2000 tahun lalu tentunya, di mana ada Sanhedrin. Nah, kalau di masa modern sekarang, di mana kita ya sudah tidak menggunakan lagi hukum Sanhedrin tersebut, ya kita punya undang-undang dasar kalau kayak di Indonesia. Ada non-Yahudi yang mau merayakan Syabat, ya silakan. Itu hak mereka. Kalau soal penggunaan atribut, saya mau kasih contoh, misalnya di sinagog kita tegas, kita katakan hanya orang Yahudi yang boleh pakai talit misalnya, tefilin. Tapi kalau kippah itu wajar untuk menutup. Tapi atribut Yahudi hanya dipakai oleh orang Yahudi. Sekarang pertanyaannya, kalau ada di luar sana orang non-Yahudi pakai atribut Yahudi di gereja atau di ibadah di luar sinagog, buat saya undang-undang nomor 1 PNPS tahun 65 cukup jelas bahwa menggunakan atribut agama lain, mencontohi, melakukan suatu hal yang mirip dengan suatu agama di luar tafsiran agama tersebut, itu adalah penistaan. Itu ya. Iya. Jadi kita sepakat dulu nih, talit, kippah, tefilin itu atribut Yahudi, atribut agama Yahudi, dipakai oleh orang non-Yahudi di luar sinagoga untuk menyembah dalam konsep, ya kalau dalam konsep Yahudi, bukan menyembah dalam konsep Yahudi dalam arti ibadah. Saya ambil contoh aja, ibadah di luar ibadah Yahudi. Ya saya nggak mau bicara soal hukum akhiratnya ya, itu hak Tuhan. Tapi Indonesia bisa menangkap orang-orang seperti itu, karena itu melanggar Undang-Undang nomor 1 PNPS. Itu sama dengan menista.
Penistaan ya. Ya sama aja, saya minta maaf ya, contoh ya, kalau ada orang pakai peci, pakai sajadah, pakai koko semua, tapi di dalam gereja misalnya, memang yang sajadah yang memang jelas dengan bahasa Arab kaligrafi, itu kan dianggap kan menista kan, ya kan. Nah di Indonesia sendiri memang ada ya, kalau dari kalangan ortodoks ada berbagai yang aliran yang masuk kan, Rusia, Syria dan lain-lain. Dan bahkan saya tahu sempat ada persoalan clash dengan masalah bukan yuridiksinya, maksud saya atributnya. Oh, atribut. Dengan yang dari kalangan Syria, tapi itu kan bisa diselesaikan baik-baik kan, dan tidak jadi masalah. Iya. Tapi kalau di dalam karena tidak ditulis peci itu milik agama tertentu gitu. Atau baju koko milik agama tertentu itu tidak ditulis, bisa digunakan agama lain. Tapi kalau talit, tefilin itu ada di Taurat. Iya, sit itu semua ada. Iya. Itu milik agama Yahudi jelas. Kalau mau tanya ke saya, kalau pemerintah tidak mau tindaki, ya udah saya mau apain sih ya kan? Orang mau tiup-tiup shofar lah di jalan, mereka merasa mereka malaikat, silakan. Tapi kita tahu bahwa shofar nggak boleh ditiup Syabat. Shofar kita tiup hanya 2 kali. Prosesnya Yom Kippur. Titik. Ya memang mereka saya lihat juga, pernah juga saya kedapatan mereka pakai shofar itu. Ya atribut-atribut seperti ini itu ada yang buat tabut, ada yang buat menorah, padahal menorah sendiri tidak boleh dibuat di luar bait suci kan aturannya. Sehingga saya anggap aja orang tidak mengerti gitu. Maaf ya, kalau kayak anak kecil main masak-masakan gitu loh. Iya kan, kayak panci ya toh, kayak lagi goreng-goreng tapi nggak ada apinya kan. Ya udah biarin aja. Negara nak mau tindaki, buat apa kita mau pusing-pusing? tapi nggak ada manfaatnya kan sebenarnya. Tolong cek kalau ada pertanyaan ya. Ini ada pertanyaan, Ram. Izin mau bertanya, ini dari Roy Yonasta. Silakan. Jika penggunaan shalom itu typo, bukan shalomnya, sorry. Penempatan dengan kata Elohimnya. Oh ya, yang shalom Elohim itu ya. Jadi orang non Yahudi menggunakan shalom itu bebas ya, karena itu apalagi asal dia diucapkan benar, misalnya shalom alechem gitu, itu tidak ada masalah. Ini linguistik. Di Israel bukan hanya orang Yahudi mengatakan shalom. Orang Arab ketemu orang Beduin, atau orang Arab ketemu orang Arab Kristen ketemu Arab Muslim, warga negara Israel, mungkin bisa aja shalom. Atau orang Yahudi ketemu orang Arab, shalom. Itu bukan mutlak milik Yahudi. Yang tadi kita bahas, shalom Elohimnya. Penggunaan kata shalom Elohim ini typonya, karena seharusnya dia shalom alechem. Iya. Kalau di bahasa Aram kan salam alaika kan, apa alaika Arab ya, apa kalau di Aramaik seperti itulah. Jadi itu suatu Salam alaika. Iya, sama kayak saya pinjam ya, maaf ya, minta contoh, misalnya kalau kayak teman-teman muslim kan mereka mengatakannya kan assalamualaikum gitu loh, waalaikumsalam. Jadi seperti itu dalam bahasa Ibrani juga shalom alechem shalom. Kalau Anda bilang shalom Elohim, sama Anda gabung aja kata salam dengan nama Tuhan dalam bahasa Arab, nggak nyambung kan? Iya. Seperti itu kira-kira orang yang memahami mendengar itu gitu. Memang kalau satu rumpun kan yang menggunakan pasti akan ada aturan-aturannya ya. Iya, karena linguistik ada aturan. Ada aturan. Iya. Apa yang tadi saya bilang ketif kere, ditulis seperti apa, dibaca seperti apa. Iya. Jangan dipermainkan bahasa itu gitu. Pandangan Yudaism sendiri tentang penggunaan kata Allah dalam kitab suci Kristen. Kata Allah. Ini pertanyaan sih. Dengan penggunaan kata Allah di dalam Alkitab terjemahan Indonesia dari sudut pandang Yudaisme. Secara umum sih saya bilang Yudaism tidak ada masalah dengan kata Allah. Kata Allah tidak ada masalah. Mau dibaca ya. Allah. Soalnya yang tadi yang seperti Rabi bilang, yang orang Yahudi Arab tetap pun juga menggunakan kata Allah. Iya, tetap ketemu, bahkan rabi-rabi Yahudi Shohet, ya, rabi-rabi Yahudi Shohet yang suka memotong tukang jagal daging itu, mereka dulu di Amerika kadang suka potong itu bilangnya Bismillah. Kenapa? Supaya dagingnya itu kosher dan halal, jadi bisa dibeli orang Muslim. Jadi tidak ada masalah dengan pembacaan itu. Ya. Dalam Judaism Allah itu dianggap padanan dengan Hashem, masalah linguistik. Jadi bukan beda nama langsung beda oknum. Dalam Judaism kita memahami perbedaan bahasa. Kalau kita anggap Allah dan Hashem itu beda, ngapain kita pakai God dalam Judaism?
tentu kita udah anggap God itu oknum di luar Hashem dong. Ya kan, tapi kan tidak, kita masih pakai dalam terjemahan love your Lord your God, ya kan, sama aja kayak Ve'altes Adonai Elohecha. Jadi tidak ada masalah, ini linguistik. Ya. Jadi tidak ada nilai ini pun apa istilahnya dalam negatif atau apa, tidak ada, karena itu pure linguistik. Ya. Karena dia mencakup kepadanan yang sama, itu Tuhan yang Maha Esa, kuasa, yang beyond benar-benar pencipta gitu loh. Hanya dalam bahasa Arab gitu. Iya. Rap, ini ada pertanyaan mungkin agak sedikit keluar Silakan. dari Edwin Umeo Huta Barat. Apakah Yahudi di Mesir di era sebelum Masehi mengenal Tetragrammaton? Karena dalam Septuaginta tidak ada satupun kata YHWH atau Tetragrammaton itu. Iya. Oh, yang bikin Septuaginta ini kan dimarah sama orang-orang Yahudi lain. Rabi-rabi yang bikin itu di Alexander dianggap ini membuat satu hal negatif, penyimpangan. Septuaginta itu penyimpangan dalam sejarah Yahudi, makanya tidak dipakai. Gitu. Jadi rujukannya jangan ke Septuagintanya kalau untuk orang Yahudinya. Tapi tetap Tetragrammaton ini atau Shemeforas ini yang boleh baca hanya, bukan berarti tidak dibaca sama sekali ya, yang bisa baca hanya Kohen Gadol, imam besar. Imam besar. Iya. Jadi sebenarnya tidak perlu diperdebatkan ejaannya itu apa. Tapi boleh atau tidaknya, intinya namanya gitu. Itu poinnya di situ gitu loh. Boleh. Karena dan tetap bolehnya. meskipun tertulis Shemeforas itu tertulis Jehovah di dalam tanah, kita nggak baca itu Jehovah. Kita tetap bacanya Adonai dan Hashem. Jadi it's not about spelling, tapi benar-benar forbidden, dilarang untuk menyebut. Oke. Selain imam besar. Iya. Pada saat Yom Kippur, Iya. dia teriak 3 kali gitu. Baik. Tahun sekali itu. Dari William yang senior. Shalom Aleichem Rab. Izin bertanya, ini lagi. Apakah benar akan dibangun lagi bait suci Adonai sebagai sentra penyembahan seluruh umat Adonai di Yerusalem? Toda Rabba. Kalau pembangunan bait suci itu impian setiap orang Yahudi. Oh iya. Ya, saya harus open. Tapi tidak semua orang Yahudi menginginkan. Ada beberapa Yahudi modern sekarang yang udah sekuler, apalagi sudah tidak sama sekali peduli dengan itu. Dan di kalangan Yahudi religius pun, di kalangan ultra-ortodoks, ada berbagai pendapat. Pendapatnya apa? Ada yang mengatakan bait suci itu harus dibangun oleh kita, manusia. Ada yang mengatakan nanti turun dari surga. Tuhan yang menurunkan. There's a lot of things, tapi yang pasti itu waktunya Tuhan. Iya. Ketika Mesias datang, kita tidak boleh melakukan sekarang suatu hal yang bisa memprovokasi tentunya. Iya. Tapi karena itu letaknya ada di Israel, itu urusan Yahudi Israel, bukan urusan Yahudi di luar. Kita di Indonesia tidak punya kuasa apa-apa untuk mendirikan, bikin pagar aja nggak bisa, apalagi mau bikin bait suci di sana, iya kan? Itu urusan teman-teman Yahudi di Israel. Tapi yang pasti kalau keinginan tentu ada, tapi ya dengan situasi sekarang di mana ada Dome of Rock, di situ ada kompleks Haram Syarif, ya Tuhan punya caranya sendiri. Kalau memang Tuhan masih menginginkan bait itu berdiri, dia akan berdiri sesuai keinginan dan akan membawa perdamaian. Betul. Bukan chaos gitu. Iya. Baik. Ada pertanyaan di situ? Tapi ya saya harus ingatkan tidak ada niat untuk buru-buru saat ini untuk mendirikan, karena ini menjadi fitnah untuk orang Yahudi. Mau cepat mau bom misalnya masjid Dome of Rock untuk mendirikan bait suci, ini semua fitnah gitu, tidak ada. Ketika Israel, ya saya ambil sejarah ini ya, Israel merebut Yerusalem lewat Jenderal Moshe Dayan, dia mengembalikan kompleks Haram Syarif atau Temple Mount itu ke wakaf Jordania. Jadi orang-orang harus tahu yang nonton ini, yang menguasai kompleks Haram Syarif itu yaitu pihak wakaf Jordan, bukan Israel. Itu di Indonesia selalu dibilang Israel yang menduduki kawasan Aqsa. Ini tidak benar. Yang menduduki itu wakaf. Kalau ada kekacauan, kerusuhan, baru masuk polisi Israel ke dalam. Tapi yang menduduki itu bukan menduduki, yang memiliki saat ini pihak wakaf Jordan. Jadi dikembalikan oleh Moshe Dayan untuk perdamaian.
gitu. Ini Rabi, ada pertanyaan dari apa nih? Joepi Aldo. Cupi Aldo. Joepi Aldo. Dia bilang, apa Yahudi yang bilang nama Yahweh itu saya pernah nonton videonya kalau tidak salah di Amerika Selatan. Yang bagaimana kata itu, Rabi? Tidak ada satupun orang Yahudi akan menyebut Yahweh. Satu. Jadi tidak ada. Iya, mungkin kalangan-kalangan yang menyerupai. Karena memang ya kita tahu sendiri saat ini ya banyak orang yang mau menyerupai dengan atribut ini. Iya, jadi memang saya bisa meluruskan. Iya, betul. Dan kalaupun ternyata memang ada benar orang Yahudi yang beragama Yahudi menyebut itu, perlu di riset kembali. Gitu. Karena bukan masalah salah ejaannya, tapi tidak boleh menyebut. Tidak sembarang. Berarti dia tidak menghormati pencipta itu gitu. Di kitab Wahyu pasal 2 ayat 9, pasal 3 ayat 9, ada orang yang seakan-akan mau seperti Yahudi. Kemudian dikatakan itu jemaah iblis gitu, ya. Ada ayatnya. Saya itu. tahu banyak tafsiran ini dituduhkan ke kalangan Yahudi. Kenapa? Karena yaitu karena orang Yahudi tidak percaya Yesus, sehingga dianggap orang Yahudi yang tidak percaya Yesus ini bukan Yahudi asli, tapi jemaah iblis. Ini kebablasan. Mungkin mungkin ada orang yang bukan tidak ada darah Yahudi, tetapi menyerupai. Ini yang Yahudi. saya mau bilang. Oh ya. Jadi begini, ada kebablasan Yahudi dituduh sebagai pihak jemaah iblis karena itu tidak meyakini Yesus misalnya. Padahal di situ jelas bicara tentang ya ini mungkin orang yang tidak punya darah Yahudi. Ini nubuatan gitu loh di kalangan Kristen bahwa akan ada datang masa orang-orang yang tidak punya darah Yahudi, tidak mengkonversi ke agama Yahudi, tapi ngaku-ngaku Yahudi, dan mereka jelas berdusta kan. Dan bapak segala dusta siapa katanya? Iya kan? Jadi ya itu. Kita harus melihat kitab suci kan, teman-teman Kristen harus lihat secara utuh gitu. Cuma per case di situ, harus tarik juga ke Injil lah. Bisa menjawab pertanyaan kan? Ya, saya sendiri melihat ini orang yang tidak ada darah. Makanya kenapa tadi saya flashback minta penjelasan dari Rabi untuk penelusuran tentang darah Yahudi dari Rabi tadi sampai saya menyinggung tentang akte itu kan. Itu di dalam agama Yahudi atau hukum Yahudi halakha, siapa yang disebut Yahudi? Pertama, mereka yang lahir dari ibu Yahudi atau yang konversi ke agama Yahudi. Itu ya. Jadi dua jalan untuk menjadi Yahudi. Ya kita fair lah, istrinya Musa dari mana sih, orang Midian. Iya kan? Istrinya Boaz siapa? Ruth. Orang mana? Kita tahu bahwa ada pencampuran itu. Tapi mereka convert masuk. Jadi kalau mau jadi Yahudi, ya kalau memang tidak ada darah, tinggal convert. Convert ya. Ya. Ini mic-nya, ini pakai mic. Ya supaya masuk. Ya, supaya masuk di itu. Karena Raf, sebelum dia ini satu lagi. Tetap dari Roy Yonasta. Izin bertanya lagi, jika Yudaism sangat disiplin dalam penyebutan Adonai atau tetragrammaton tadi, karena memang satu pribadi yang sama, apakah Adonai dan Allah pribadi yang sama? Itu pertanyaan. Kemudian dilanjut, seperti halnya Yeshua HaMashiach dan Yesus adalah satu pribadi yang sama. Bagaimana dengan Adonai dan Allah? Apakah pribadi yang sama? Ya, kalau dalam hukum Yahudi ya, antara Hashem dengan Allah itu, kalau bilang masalah satu pribadi atau apa itu kan ya saya nggak mau terlalu jauh ya. Tapi Judaism tidak melihat itu sebagai sebuah berhala gitu. Ya, karena konsep Allah itu sendiri dalam Islam tidak berbentuk, tidak ada ininya, sehingga bisa dibilang itu tidak ada masalah. Tapi memang kalau masuk ke kasus dengan Kristen, ya mohon maaf sebelumnya, hukum Yahudi mempunyai sikap yang berbeda dalam itu, di mana memang tokoh Yesusnya sendiri dianggap karena kan dari manusia kan. Iya. Manusia yang dituhankan, sehingga itu disebut di dalam Judaism Avodasara. Jadi ada Avodasara, ada Avodatelilim. Nah, Avodatelilim itu penyembahan berhala, misalnya ke patung-patung. Tapi ada Avodasara. Avodasara itu yang tidak sesuai Taurat.
Jadi kalau ada agama yang tidak sesuai Taurat, itu dibilang avodah sarah. Bukan berarti salah dalam arti, oh ini kekeliruan, no. Saya kutip pendapat seorang rabi ya. There is nothing wrong with Christianity, but that's not for the Jews. Jadi nggak ada yang salah dengan konsep agama Kristen, tapi ini tidak cocok dengan orang Yahudi, kan orang Yahudi tidak boleh menyembah manusia, menyembah ini. Jadi kita harus melihat sebuah itu secara global, secara luas. Dan jadi mana yang cocok-cocok. Jadi ya, kalau dibilang juga apa konsep Islam nanti cocok dengan Yahudi, ya tentunya dengan adanya hukum-hukum lain, ya tentu kan orang Yahudi punya nabi-nabinya yang terbatas di Meleaki kan. Kemudian setelah itu nabi-nabi yang muncul bukan berarti dia diterima atau ditolak. Orang Yahudi sebenarnya tidak menerima atau menolak nabi-nabi di selain itu, tapi karena sudah tidak ada nabi, maka nabi-nabi yang ada setelah Meleaki itu nabi-nabi yang dianggap itu diutus ke dunia, ke orang bangsa lain. Karena kita tahu ada nabi Yahudi, ada nabi non-Yahudi. Dan baik nabi Yahudi dan nabi non-Yahudi diutus ke Yahudi dan non-Yahudi juga. Contoh nabi Yahudi diutus ke bangsa non-Yahudi siapa? Yona. Dia orang Yahudi diutus ke non-Yahudi. Ya kan? Orang Yahudi itu ke non-Yahudi. Ada di dalam agama Yahudi nabi non-Yahudi untuk orang non-Yahudi. Bileam. Yitro, nabi orang Midian. Jadi seorang nabi tidak harus dia milik Yahudi. Karena agama Yahudi tidak membatasi surga hanya untuk orang Yahudi. Siapapun bisa masuk surga kalau dia religi dalam keyakinannya. Yang sepadan dengan 7 hukum Nuh itu, jangan membunuh, jangan menyembah berhala, mempunyai peradilan, jangan memakan daging mentah, itu kompatibel dengan ini, masuk surga. Jadi tidak harus convert ke agama Yahudi supaya masuk surga. Tidak ada ajaran Yahudi begitu. Makanya Yahudi bukan agama dakwah, bukan misionari. Karena kita tidak perlu ajak-ajak orang masuk Yahudi buat masuk surga. Orang yang hidup secara religi menurut agamanya itu, mereka bisa ke surga tanpa jadi orang Yahudi. Jadi makanya kalau ada konsep yang tidak sesuai dengan Torah, dengan Yahudi, bukan berarti salah. Jadi waktu Tuhan suruh bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, dia bilang, janganlah mengikuti cara bangsa itu menyembah Tuhan. Ya kan? Tapi dia tidak bilang bangsa-bangsa itu salah dan lain-lain. Israel yang nggak boleh ikut. Karena sudah dipilih sebagai penganut. Tapi di luar itu jalan masing-masing ke Tuhan. Masa kita mau bilang Tuhan bikin suku Maya, suku Aztec lalu nggak kenal Torah masuk neraka? It's not make sense, ya kan? Ya, baik. Kita pindah. Jadi hal-hal seperti itu bukan benar dan salah dalam Judaism. Tetapi apa dia punya, kalau kayak ini kita bilang ya, tikkun olam, repairing the world, antara Yahudi dan non-Yahudi beda dong tugasnya. Orang Yahudi gimana tikkun olam? Pakai tefillin, doa syaharit, doa terus. Non-Yahudi bagaimana? Jangan buang sampah sembarangan. Itu tikkun olamnya non-Yahudi. Karena repairing the world, membuat dunia ini tetap jaga dan sehat, yaitu jangan buang sampah, jaga emisi gas. Itu yang non-Yahudi punya tikkun olam. Yahudi punya lain, bersedekah, tefillin itu. Jadi masing-masing punya dan Tuhan menjaga balance-nya ini. Dia bisa bikin semua jadi Yahudi, tapi kalau semua jadi Yahudi semua Syabat, siapa yang mau berjalan di dunia ini? Iya kan? Iya. Roy Yonasta bilang, wah, pengetahuan baru. Oke, selanjutnya sebentar ya. Ini yang di sini dulu, kalau orang nanti biar ini. Alvaro Aluseda. Pertanyaan saya dalam Ulangan 6 ayat 4. Ulangan 6 ayat 4. So gatal so ini. Menteri Badoy dia. Ulangan 6 ayat 4, Raf. Ya. Apakah memakai kata jamak atau tunggal? Ulangan 6 ayat 4, firman Tuhan demikian, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Iya. Itu sama Dendi. Iya. Apakah ini jamak atau bagaimana? Saya tahu ini maksudnya ehadnya kan. Ehad itu Esa. Karena di dalam bahasa Ibrani ada yang ehad ada yang tunggal sekali, yaitu Yahid. Orang Yahudi melihat Ehad dan Yahid itu sama, satu. Orang Yahudi ya? Iya, tapi orang Mesianik atau orang Kristen yang tahu bahasa Ibrani akan melihat Ehad itu bukan satu, tapi kesatuan. Pasti itu maksudnya. Misalnya Ehad dipersatukan. Tapi saya mau tanya, meskipun dipersatukan laki-laki dan perempuan, ya kan? Kata Ehad di Kejadian kan, demikian mereka disatukan kan?
Rumah tangganya satu atau dua? Kalau disatukan orang, dua orang ya, suami istri disatukan, rumah tangganya jadi satu atau dua? Dua jadi satu. Iya, ya rumah tangganya tetap satu. Tetap satu. Iya. Jadi echad itu kesatuan, jangan lihat unsur penyatunya, tetap dia menjadi satu. Gitu. Dalam arti apa? Nggak usah jauh-jauh, saya kasih hitungan. Ini bukan berbicara angka ya, Rob. Ya, itu Bukan saya mau, berbicara angka, makanya kan? saya mau bilang, dalam arti saya mau kasih hitungan feminim, bukan maskulin ya. Kalau maskulin hitungan kan bahasa Ibrani ahad, ya kan. Tapi kalau bahasa feminim dia mulai dengan echad, satu. Ada lagu di Pesach, echad miyodea. Siapa yang tahu satu? Siapa yang tahu angka satu? Echad miyodea, echad aniyodea. Saya tahu satu. Echad Eloheinu, Eloheinu, Eloheinu. Saya tahu satu. Siapa yang satu? Elohim, Tuhan kita. Jadi memang kalau bicara esa di Yahudi itu sebenarnya tetap satu. Dan sebenarnya kan juga Trinitas dalam Kristen kan tetap mau dihitung satu. Kan? Bukan tiga juga. Bukan. Jadi intinya sebenarnya sama aja yang mau dibahas di situ. Bukan bicara Dia- angka. Bukan, jadi tetap satu dalam arti itu. Iya. Makanya konsep Trinitas di Kristen pun saya tahu tetap dia pakai dari Trinity-nya itu tetap mau dihitung satu, nggak mau Iya. dihitung tiga kan? Enggak. Iya. Orang Kristen aja nggak mau dihitung tiga, apalagi orang Yahudi. Mhm. Jadi Iya. untuk kata jamak dan kata tunggal itu sebenarnya sudah clear. Sudah itu tadi. Sudah. Iya. Gitu. Sekarang Raf, ini William yang pernah belajar bahasa Ibrani sama-sama dengan kita di Iya, apa iya. di apa di gedung apa? Yang selam suka nyelamin yang itu di muka ya yang menyelam Ah. itu ya, oke. Raf ini bertanya Yang Saripada. ya, apa sebenarnya alasan baku dari perspektif Yahudi tidak menerima Yesua sebagai Mesias? Ya kalau itu kan bicara dari unsur Mesias ya. Unsur Mesias simpelnya aja lah. Setelah di zaman Yesus waktu itu orang Yahudi malah tercerai-berai, bukan malah bersatu dan sudah ada Mesias. Jadi di zaman itu pun sebenarnya sudah failed. Tanpa kita harus mau berdebat soal harus lahir dari keturunan Daud, harus ini nanti akan pasal karet kalau di undang-undang. Iya. Kenapa? Tetap teman-teman Kristen kan mau meyakini bahwa Yesus itu turunan dari Daud, Daud, iya. cara ayah. Padahal sampai di Yusuf kan, Yesus anak kandung atau bukan dari Yusuf, pertanyaannya itu. Itu akan jadi karet nanti di situ. Kalau mau masuk kandung berarti yang misteri ilahi itu fail. Kalau pakai misteri ilahi yang kandung ayah fail. Jadi sebenarnya kita jangan menubrukkan konsep. Anggaplah ada konsep Mesias versi Yahudi, ada versi Kristen. Dan sekarang saya mau tegaskan kita masih sama-sama menantikan, ya kan? Orang Yahudi masih menantikan kedatangan Mesias. Teman-teman Kristen, saudara-saudara Kristen masih menantikan kedatangan Yesus. Itu yang kedua kali. Jadi ya buat apa kita debat? Iya. Memang kita masih menantikan. Belum penebusan Geula itu belum ada ke orang Yahudi sekarang. Belum ditebus dibawa ke tanah perjanjian, masih ada masih jalan-jalan di Mantos di sini. Yang lain masih jalan-jalan di Jakarta, di Tomohon mungkin ada orang Yahudi, orang nggak tahu. Jadi sebenarnya ini soal soal motivasi kita apa? Mau memahami firman itu dengan menabrakkan atau mau sama-sama mengambil manfaat? Benang merahnya. Iya. Benang merah kita pelajari dan bertumbuh iman masing-masing. Iya. Kan ini kita kayak duduk di halte sama-sama tunggu bus. Iya. Kita tunggu bus ke Ampap 5, mungkin ini tunggu bus ke Kembang. Iya. Nggak tahu nanti bus ini sama atau enggak, who knows. Iya. Tapi ya sudah, santun, jangan ribut lagi Iya. tunggu bus begini. Saya lebih suka pendekatan seperti itu. Iya. Untuk mengatasi dialog masalah Mesias itu antara Yahudi dan Kristen. Jadi tidak perlu diperdebatkan, saling menghormati saja. Iya. Yahudi jangan menghina versi Kristen, Kristen jangan menghina versi Yahudi. Betul. Itu. Iya. Jangan saling masuk atau saling inilah, melemahkan satu sama lain. Justru saya melihat karena kita tahu Christianity lahir dari rahim Judaism, ya harus saling menguatkan. Iya. Iya kan? Dan sebenarnya inilah tujuan kita dialog itu edukasi ya. Edukasi. Iya, bisa Edukasi. Tapi edukasi. secara wawasan ya buat kami yang berdialog di sini ya enggak apa-apa gitu.
buat Iya. kami, karena fair aja, namanya mencari wawasan. Yang anda ini yang ada di medsos ini, ya, yang harus berhati-hati sebenarnya, jangan sampai memberikan pertanyaan yang justru mau menyudutkan satu dengan yang lain. Ini dari awal kami sudah berdialog bahwa ini adalah sebuah edukasi. Dalam agama Yahudi pun Mesias datang, dia akan menjadi raja dunia. Melek alam untuk segalanya gitu loh, bukan cuma orang Yahudi. Untuk semua, dia Prince of the World. Ya kan, jadi di saat itu kalau dia sudah datang mau apa? Mau ribut lagi nanti. Iya kan? Cukup kita jaga bibir kita santun, jangan saling menghina, melecehkan. Ini yang bahaya, menyakiti. Itu udah bukan agama, itu udah ego kita kalau kita menyerang. Yang Kristen nyerang Yahudi, yang Yahudi nyerang Kristen, itu sama-sama salah buat saya. Lebih baik kita sama-sama menjadi penjaga perdamaian daripada kita mau saling memang menang. Buat apa kita menang debat tapi dapat musuh gitu ya? Ya, Kan? betul. Kehilangan teman malah menambah musuh, lebih baik menambah persahabatan gitu. Iya. Tapi apakah ada landasan dari Yudaisme sendiri tentang bahwa ini orang-orang ini lebih tertarik ke pertanyaan Gerawi ini tentang Yesus? Ini kita bicara tentang Allah, nama Allah soalnya ini ya. Tapi nggak apa-apa lah. It's okay. Sedikit aja ya. Tetap saya akan jawab Iya. sesuai dengan Betul. dengan sikap saya yang Iya. melihat ini bukan sebuah pertentangan yang Bukan, harus iya. dipertentangkan gitu. Eh, Soal apa Apa pertanyaan? landasan Yahudi yang sampai sekarang tidak menerima Yesua sebagai Hamasia? Apa dalil dalam kitab suci berdasarkan pemahaman Yahudi yang menentang Yesua itu Hamasia? Ya jelas tadi kan saya sudah bilang dengan kegagalan dengan saat itu Yesua disalib, artinya misinya tidak tercapai bagi orang Yahudi ya. Iya. Silakan kalau teman-teman Kristen merasa itu sebuah awal baru untuk berdirinya imannya, kami menghormati. Tapi dengan adanya penyalipan dan itu gagal dan bait suci malah dibakar dan orang Yahudi malah dibuang ke seluruh dunia tahun 70, bagaimana kemudian kita menyatakan sudah ada Mesias? Sudahlah, kita tidak usah bilang namanya siapa, tapi sudah ada Mesias di zaman itu gitu. Iya kan? Kan selalu ada orang yang datang mengaku Mesias. Bahkan setelah zaman Yesus ada Ya. Bar Kokhba. Bar Kokhba dia sudah kumpul orang Yahudi kembali. Sudah mau mendirikan bait suci. Dia sudah mau dilantik menjadi Mesias, sudah mau ditabiskan. Toh Roma bisa membunuh dia juga saat itu juga. Jadi buat saya sebenarnya ya ini isu Mesias ini masalah ancient yang ada di setiap agama. Di agama-agama di luar Yahudi dan Kristen juga ada konsep mesianis. Ini konsep universal gitu. Akan datang seorang penolong, ya kan? Akan datang di konsep Jawa, kalau saya tidak salah juga ada kan. Konsep-konsep agama tradisional pun ada gitu loh. Pangerannya akan datang yang ini. Ya itu sebagai orang yang buat saya yang ya kalau kita benar-benar beriman, kita bisa kalau kita percaya Tuhan, buat saya apapun agama kita punya sikap Tuhan. Makasih. Tapi kalau yang kita sembah bukan Tuhan, ego kita, sepanjang apapun jenggot kita, sepanjang apapun jubah kita, sepanjang apapun atribut yang kita pakai, seberat apapun itu, kalau yang kita sembah itu ego bukan Tuhan, maka kita akan maki-maki orang lain, akan melihat orang lain itu musuh. Dan itu bukan yang Tuhan tanamkan itu. Yang Tuhan tanamkan itu kalau kita memang bisa melihat orang lain di luar agama kita, penganut agama kita sebagai saudara, ya itu buat saya itu ada sikap Tuhan di dalam melihat itu. Tuhan menerbitkan hujan itu bukan cuma buat orang Yahudi, untuk orang non-Yahudi juga, matahari juga kan. Ya. Jadi sebenarnya bagaimana kita bisa agree in disagreement. Di dalam ketidaksetujuan kita harus bisa setuju. Itu gitu loh yang. Tapi kita tetap seninya pada di pendirian situ. masing-masing. Tetap kita harus pada pendirian masing-masing. Berdialog dari situ kita bisa datang dialog. Jangan datang pelin-pelan, bahaya itu. Iya. Iya kan? Banyak orang mau jadi Yahudi datang ke saya kembalikan ke agama mereka lagi. Saya bilang jangan. Tidak semudah itu dan jangan sampai salah. Lebih baik kamu kembali ke agama kamu. Saya juga begitu, Ram. Lebih karena ini bukan masalah kalau ketambahan orang kita posting di sosmed. No, it's not about that gitu loh.
Makanya orang kalau mau jadi Yahudi datang ke Rabbi, dia bilang, Rabbi, I want to become Jewish. Rabbi bilang, are you crazy? Kenapa kamu mau jadi Yahudi? Kamu gila. Ya kan, kamu bisa makan babi bebas, tidak perlu syabat. Ngapain mau jadi orang yang dibenci di muka bumi? Akan selalu Rabi-rabi akan bertanya kenapa? Ditolak lah, akan ditolak terus. Ya, saya juga mengatakan itu kepada teman-teman yang gitu. yang justru hadir saat ini. Saya bilang begini, untuk apa kamu jadi beriman ortodoks gitu? Karena di ortodoks itu banyak penderitaannya dalam arti pesta-pesta peringatan-peringatan, kemudian perayaan-perayaan. Nah, kita saat ini kan menjelang Paskah, ada puasa 40 hari yang sebenarnya Anda lagi enak-enak. Natal, kami menggunakan kalender Julian, itu sementara kalender Gregorian sedang dimusuhi dunia, kan? Ya, kemudian itu masih enak-enak makan kukis mentega, sementara kita lagi puasa 365 hari, 200 hari lebih orang yang beriman ortodoks harus berpuasa, sembahyang, segala macam. Itu ya, jadi ya betul dalam tanda kutip hanya orang-orang yang ya gila dalam tanda kutip dalam tanda kutip, jangan salah ini, untuk mau masuk di dalam penderitaan itu. Demikian pun dengan di Yudaism. Makanya di dalam Judaism orang yang mau konversi itu harus ditolak 3 kali kan. Gitu 3 kali dulu, dan penolakan itu harus berjenjang bertahun-tahun. Jemaat di Tondano itu yang konversi itu rata-rata sudah di atas 7 tahun minimal. Udah yang teman-teman belajar itu betul. 7 tahun lalu, 7 tahun ikut baru dikonversi tahun lalu. Gitu. Sejak sudah ada mikvah, sudah ada bet din. Selama belum ada itu kolam mikvah dan bet din, nggak akan jadi Yahudi. Kecuali ke Australia atau ke Israel. Oh, benar ini. Ya, kolam kan baru ada ya. Udah 10 tahun, ada yang sudah 15 tahun ikut, baru bisa. Jadi memang tidak bisa semudah itu, tidak bisa langsung baca Shema Israel jadi Yahudi, tidak. Tidak semudah orang datang bilang saya percaya Yesus kemudian langsung dibaptis 3 hari dialog langsung baptis. Makanya kalau ada yang bilang, oh Yahudi punya rencana menyahudikan di Indonesia, saya ketawa gitu. Siapa yang mau menyahudikan di Indonesia rencana? Kalian Rabi ada di satu persekutuan dia baca Shema. Ya, Shema Yisroel. Shema itu kan hukum terutama. Iya. Seperti tidak ada masalah orang Kristen baca Shema buat saya, itu di Markus 12 hukum terutama. Karena Allah memang itu sah. Iya kan? Memang itu hukum terutama kan, ditanya kan orang Farisi tanya kepada Yesus hukum apa yang paling utama, dia bilang Shema Israel, baru di bawah itu Ve'afta, itu hukum utama. Terutamanya itu Shema. Bagaimana dia Romo? Apa? Di dalam ini maaf ya, saya agak offside sedikit masuk ke Injil ya. Tapi karena di Injil itu kan itu memang ada, itu kehidupan kita Yahudi. Kita juga sering mengutip itu kok. Pokoknya di Perjanjian Baru itu kehidupan Yahudi gitu. Saya harus jelaskan. Jadi kalau kita lihat beberapa Injil, sebentar. Maksudnya Pak Ronald ini dia mau mendengar Rabi melantunkan Shema. Kan begini, Shema Yisroel Yahweh Elu Yahweh Ehad. Benar bagaimana? Makanya sebelum saya baca, saya berangkat dari kitab suci Bur sendiri, yaitu di Perjanjian Baru. Nah, ada beberapa kitab kan menyebut hukum terutama itu kasihilah. Padahal kasihilah Ve'afta itu di Sidur, itu di bawah, yang di atas itu Shema. Nah, Shema itu hukum terutama, makanya syahadat. Nah, yang lengkap menulis itu Markus 12 ayat 29 di situ. Dan di dalam kalau ditanya yang tepat itu tidak ada yang tepat. Ada Yahudi Askenazi bacanya Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Itu Yahudi Askenazi. Yahudi Sephardi Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Itu masing-masing, tidak ada yang Tapi intinya itu ketika itu dibaca, itu kita tutup dengan tangan di mata, kita baca bersungguh-sungguh. Orang Yahudi baca Shema, bayi baru lahir itu dibaca Shema di kupingnya. Orang Yahudi sudah mau meninggal dibaca Shema. Udah mau dicabut nyawanya istilahnya, dia harus baca Shema terakhir. Orang pokoknya kalau ada bahaya, ada apa, itu Shema Israel, karena itu di pagi hari itu syahadat. Di pagi hari kita baca di doa mincha, di doa ma'arif, dan sebelum tidur. Sebelum tidur kita baca, kita serahkan jiwa kita ke Tuhan. Orang Yahudi tidur dia baca Shema Israel, habis itu dia serahkan, saya minta 4 malaikat ya kan, Mikhail, Rafael, Uriel, Gabriel jaga 4, dan Besem Adonai Elohim Israel di atas, Elohim di atas jaga. Saya tidur, udah. Jadi biar orang, karena kalau orang Yahudi tidur,
Torang peroh itu kadang keluar dari tubuh, itu torang mimpi itu dia keluar Tuhan dan malaikat jaga. Nanti pagi torang bangun buka mata langsung mode ani lefaneka melechai bechayam, langsung bersyukur, terima kasih Tuhan kau bangunkan di pagi hari. Jadi dan dibaca ayat bahwa Rashid homo irat Adonai, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Itu doa wajib tiap pagi. Amsal ya. Harus dibaca itu setelah mode ani. Bersyukur jiwa kita dikembalikan. Kita baca buat Tuhan itu, takut akan Tuhan itu permulaan. Takut akan Tuhan, takut akan namanya, takut akan perintahnya gitu. Seperti itu jadi memang dia ajar itu tiap pagi harus takut. Makanya nama Tuhan itu benar-benar dijaga kesakralannya. Kalau kembali ke back to the topic itu. Ya, baik Raf. Ini dari Hendra Ming, ya, hamba Allah Longinus, umat Ortodoks ini. Shalom Romo. Izin bertanya dengan Rabi. Menurut Yahudi, kapan Mesias itu akan datang? Tanda-tandanya seperti apa? Terima kasih. Kalau dari Ortodoks Judaism ada berbagai rabi-rabi yang membuat, ya kan. Ada yang rabi di Israel bilang dia akan lewat lorong di Sevat. Ada yang bilang dia harus lewat di Paris dari Chabad, sehingga Rebe ditafsir sebagai Mesias. Tapi kapan dia datang itu ya kita tidak tahu tepatnya, tapi orang Yahudi harus siap Mempersiapkan. anytime. Dan ya itu harus siap kapan saja karena kita tidak tahu gitu. Tapi ketika Mesias datang dia akan memimpin kerajaan Mesias masuk di olam haba gitu nanti. Bukan langsung dunia langsung hilang, tapi masuk ke kerajaan mesianik, ya kan, mesianic age. Baik. Raf, ini agak melenceng. Ini pertanyaan dari Miliano Taulangi Rindengan. Melenceng terus ini. Iya, ini paling banyak ini ada apa? Tapi kayaknya sudah terjawab mungkin ya, Apa Ini itu? justru makanya waktu tadi sebenarnya kita terlambat itu karena Pak Evangelis Ronald ini lagi dinas luar, jadi pulang. Nah, Rabi datang sudah tepat waktu. Tadi saya lagi setting alat, kemudian akhirnya lagi menunggu biar live-nya kan sudah pakai ada berapa akun. Nah, jadi biar lengkap. Sehingga orang tak tunda. Ya, semoga nanti berikut mendapatkan waktu yang tepat. Soalnya kalau hari Kamis, Jumat, Sabtu, Rabi itu sudah agak sibuk gitu. Iya. Kemudian Pak Ronald harus menyesuaikan dengan jam kantor. Saya sendiri ya kapan saja bisa gitu ya. Nah, jadi nanti mudah-mudahan berikut akan lebih tepat waktunya. Sebenarnya bukan masalah tepat waktu. Karena memang saling mau mengisi dan memanfaatkan waktu tadi sebenarnya ya. Nah, sehingga banyak yang tanya, jam berapa mulai? Jam berapa? Itu kami apresiasi Terima segala kasih dukungan maaf Anda karena ini baru yang pertama. Masukan-masukan Anda lewat WA, lewat Messenger kami sangat apresiasi. Ke depan kami terus akan menggalakkan, meningkatkan bagaimana dialog kami. Baik, Raf, ini satu pertanyaan lagi gitu, dari Miliano. Maaf melenceng. Bagaimana tanggapan Yudaisme bahwa yang di saudara kita yang di seberang itu berasal dari keturunan Ismail? Apakah dibenarkan oleh Yudaisme? Soalnya saya sering mendengar dari pendeta-pendeta gereja aliran bahwa Yudaisme dan Kristen berasal dari keturunan Abraham, jalur Ishak dan yang seberang itu berasal dari keturunan Abraham, jalur Ismail. Kita mau bahas apanya? Agamanya atau bangsanya dalam hal ini. Karena orang Israel ya, orang Yahudi di Israel menyebut orang Arab, orang Palestina itu Bani Dodim. Bani Dodim artinya sepupu anak dari bibi, anak tante. Jadi orang Yahudi selalu melihat orang Arab itu, orang Arab itu sebagai sepupu, cousins. Dari konsep ini antara Yahudi, karena kalau orang bicara orang Yahudi kan artinya dia turunan Yahudi, memang orang Yahudi, sama seperti orang Arab. Dia dianggap turunan dari Ismail, dibilang sepupu. Tapi kalau ditarik bagaimana Yahudi melihat Islam atau Muslim, yaitu bisa dianggap turunan dari Ismail atau syariatnya Ismail yang diturunkan. Karena kita fair ya. Makanya saya selalu bilang gini ke kalangan yang anti nama Allah misalnya. Waktu Sarah diusir oleh Abraham, itu sakit hati Abraham. Dia sedih. Dibilang dia sedih sangat.
Sangat sedih karena harus diusir Sarah. Dia diusir, Sarah keluar, Hagar keluar, itu dia bawa Ismail. Iya. Di padang gurun Ismail kehausan sudah hampir meninggal, almost. Dan Hagar berdoa pada Elohim. Bahasa apa dia pakai? Bahasa Ibrani. Elohe Aboteinu, Elohe Abi. Tentu tidak. Dia orang apa? Hagar. Orang Mesir, dia pakai bahasa Mesir. Ya kan? Jadi kita tidak bisa membatasi Tuhan itu hanya dimiliki oleh bahasa tertentu, oleh bangsa tertentu. Di Mazmur saja bilang, Haleluya et Adonai kol goyim. Pujilah Tuhan hai segala bangsa. Goyim itu bukan seperti kita merendahkan orang. Israel pun goy. Hanya Israel dibilang goy kados, bangsa yang kudus. Tapi goy artinya bangsa. Bangsa-bangsa goyim. Bukan merendahkan orang. Di Mazmur bilang Haleluya et Adonai kol goyim. Kita menyerukan bangsa-bangsa memuji Tuhan. Nah, kembali ke tadi, ada beberapa rabai-rabai yang mendalami hubungan Yahudi dengan Islam. Itu melihat sebenarnya syariatnya itu kompatibelnya di mana? Di antara hadis dengan oral Torah. Gitu loh. Kan saya bilang tadi, misalnya mungkin dari teman-teman Kristen tidak tahu Kain dan Habil menikah dengan siapa, tapi orang Yahudi dan orang Muslim tahu lahir dari saudari kembar lalu terjadi pernikahan. Iya. Orang Yahudi dan orang Muslim pakai baju tangan kanan duluan, pakai celana tangan kanan duluan. Oral Torah ya? Itu semua sudah diatur dari hadis dan oral Torah atau sunnah juga mungkin dalam Sunnah, agama ya, Islam. sunnah. Sunnah dari mana ya? Dari mila Ibrahim, dari Abraham. Kan satu rumah. Jadi hal ini bukan untuk siapa benar siapa salah. Karena teman-teman Bapak gereja kan mengambil kanon itu, tanah itu tertulis. Yang tidak tertulis dilanjutkan lewat sunnah dan hadis tadi. Jadi seperti habis menstruasi ada pembasuhan. Iya. Itu semua kan yang dilakukan orang Yahudi dan orang Muslim. Jadi untuk urusan itu ya masih ada syariat yang sama karena dia satu rumah. Bukan berarti Kristen syariatnya beda lalu salah. Tidak, ini hanya soal ya itu tadi tradisi. Tapi dalam Kristen beda tradisi bukan berarti salah gitu loh. Ya, kami juga 40 hari belum bisa masuk. Ya ada puasa Senin Kamis bukan cuma di Muslim, di Yahudi puasa juga ada. Rabu, Jumat. Puasa ya kan kita Rabu, lihat Jumat. di perjanjian baru ada orang Farisi, itu perumpamaan ya. Orang Farisi bilang seminggu saya 2 kali berpuasa, itu Senin Kamis kan, puasa Senin Kamis. Jadi sebenarnya ya kalau sebagai kita yang sekarang udah ada di masa sekarang, ini ada benang merah antara Yahudi, Kristen, Islam. Nggak perlu kita tarik perbedaannya. Iya. Di mana kalau kita mau bekerja sama yang kita lihat lebih dulu gapnya ini jurang. Kalau Yahudi atau Kristen saling melihat jurang di tengah, kita nggak akan bisa duduk seperti ini. Iya, iya. Tapi kita lihat benang merahnya supaya ya kita bisa menjalani bahwa ternyata yang kita yakini jalani sama-sama masing-masing ini yaitu seperti Rambam bilang ya, Rabbi Moshe ben Maimon alav shalom, kelahiran agama Kristen dan Islam itu adalah cara dari Hashem untuk menyebarkan Taurat ke bangsa-bangsa. Karena sebelumnya Taurat itu hanya di bangsa Yahudi. Nanti setelah adanya Kristenan dan Islam, Taurat itu bisa dimiliki oleh bangsa lain. Jangan heran Anda lihat misalnya saudara-saudara Muslim sunat, akhirnya ada kan? Iya, ada. Lalu akhirnya kita lihat teman-teman Kristen tahu tentang Paskah karena Tuhan menyebarkan itu. Jadi kita tidak bisa membatasi Tuhan atau surga itu hanya dalam milik satu agama, satu bangsa. Judaism tidak melihat seperti itu gitu. Ini apa maksudnya, Rob? Bagaimana dengan birkat Haminim? Ya, birkat Haminim itu mengutuk segala kelompok-kelompok bidah yang ada di zaman itu. Tapi di situ itu terjadi perdebatan, katanya itu juga termasuk mengutuk Kristen, Nasrani. Buat saya orang-orang yang mengklaim Haminim mengutuk Kristen itu orang-orang baper. Kita tidak mengutuk orang Kristen, ngapain baper? Haminim itu untuk segala kejahatan yang waktu itu ada, misalnya segala dari Yunani, dari apa yang mencoba menginim kita, dari Judaism mencoba mengkompatibel dengan hal-hal yang negatif. Kenapa harus dibawa merasa Haminim itu untuk menyerang kekristenan? Dan kutuknya itu bukan berarti kita mengutuk apa. Kita bilang semoga engkau Tuhan menghukum segala musuh-musuh yang mencoba mencerai-beraikan. Jadi inti-intinya itu sebenarnya doa-doa pada umumnya. Iya kan? Iya. Bukan kita
melihat Birkat Haminim ditafsir sebagai, kita nggak pernah baca doa ya Tuhan kutuklah agama A, agama B. Itu perasaan orang-orang yang menganggap Haminim itu kita lakukan seperti itu. Padahal sama sekali tidak. Bisa datang di sinagog kita baca Amida, bisa dengar sendiri. Haminim tidak ada yang tidak seperti itu gitu. Oke. Bagaimana bisa ada oral Torah sementara semika Yahudi baru muncul hanya hingga Rabi Akiva? Ya, memang banyak Rabi Yahudi Ortodoks modern saat ini mengakui bahwa semika itu putus di abad keberapa, tapi dilanjutkan lagi untuk kepentingan Judaism, eksistensi. Kalau Anda mau lihat ini sebagai suatu kelemahan Judaism, silakan, Hashem jadi hakim. Tapi kalau Anda lihat ini sebagai cara, karena waktu bait suci kita dibakar, itu rabi-rabi yang ada berdiri di atas reruntuhan pada ngomong begini, ini gimana cara kita melanjutkan agama kita ini? Bait suci hancur, gimana cara kita berkorban apa semua? Akhirnya apa saat itu yang ambil keputusan? Ya udah, kita melakukan doa mengganti korbanon. Tadinya korban pagi, korban petang diganti jadi doa pagi, doa petang. Itu yang diambil oleh Kristen Ortodoks. Doa pagi, doa petang, syaharif, minkar ma'arif, waktu doa, jam doa. Jam doa itu dulu jam berkorban, bukan jam doa. Korban. Jadi tergantung kita mau melihat segala sesuatu itu ke arah untuk motivasi baik atau untuk kelemahan suatu hal. Karena setiap agama pasti ada plus dan minusnya dalam sejarah, iya kan? Kita pernah ribut Kristenan Yahudi di zaman dulu dan akhirnya umat Kristen diwakili oleh Paus Yohanes, ya kan? Tahun 2000 dia ke Israel, dia minta ampun dosa gereja ke orang Yahudi di bait suci di tembok. Ya udah, selesai itu menjadi baik hubungan Yahudi dengan Kristen, tidak ada lagi dendam. Kita mau hidup terus bermusuhan atau mau hidup dalam perdamaian? Mau punya hati mengampuni atau hati mendendam? That's your choice. Ya kan? Ya, ini ada pertanyaan lagi.